Para dewan juri, kami datang untuk presentasi. Mohon dengar dengan senang hati, bila salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan kakak panitia yang kami banggakan, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Barekan, Ponorogo. Dengan saya Dini Rahmadi Prawesti dan saya Andika Binti Dewi serta saya Luciana Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya esai kami yang berjudul Pebisnis Aquaculture, Pengelolaan Bisnis Aquaculture berbasis survival life dengan konsep wani langkah manfaatnya celah kanggo urip mulya lan barokah. Dunia saat ini sedang digembarkan dengan kemunculan sebuah virus, yaitu virus corona. Virus ini menyerang bagian pernafasan manusia dengan cara penularan yang sangat tinggi, sehingga menjadi pandemi di seluruh dunia. Semakin hari jumlah orang yang terinfeksi virus ini semakin meningkat dan tak terkendali. September di Indonesia pun dibuka dengan suguhan kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai angka 4.100.138. Hal tersebut memaksa pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijakan, yaitu mulai dari penerapan PSBB hingga PPKM level 4. Namun kebijakan tersebut nyatanya masih menuai beragam masalah, sehingga masyarakat mulai resah karena sulit dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Salah satu dampak nyata dari meledaknya pandemi yaitu sulitnya akses dan juga pergerakan sektor perekonomian akibat diberlakukannya batasan-batasan dari kebijakan pemerintah, tak terkecuali pada pelaku bisnis UMKM di bidang aquaculture, perairan tawar maupun air asin. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa pertumbuhan perekonomian Indonesia hanya menyentuh angka 0,74% pada kuartal 1 di tahun 2021. Artinya, pertumbuhan perekonomian Indonesia belum mampu dikatakan kembali ke zona positif. Badan Pusat Statistik juga merilis data harga ikan yang menurun drastis, yang menyebabkan nilai tukar perikanan turut menurun sekitar 0,35%, yaitu dari 100,65 menjadi 100,30. Dede Supriyadi Aduri, peneliti bidang Humban Nura, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, menyimpulkan bahwa sebagian besar nelayan mengalami frustasi selama 4 bulan pertama semenjak adanya pandemi. Faktanya, pemasaran hasil perikanan anjlok hingga 50%. Kegiatan ekspor pun ditutup sehingga ikan dijual dengan harga seadanya. Tak hanya menimpa petani aquaculture di wilayah pesisir, para petani aquaculture air tawar pun juga merasakan dampak pandemi ini. Ketua Jaringan Mitra di Yogyakarta, Parijo, mengatakan omset petani ikan nila di Yogyakarta menurun hingga 60%. Tak dapat dipungkiri, sebagian besar rumah makan, tempat wisata, maupun usaha kuliner di masa PSBB ini lebih dibatasi, sehingga permintaan bahan baku pun juga murah. Berlangsungnya pandemi yang memakan waktu cukup lama memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan masifnya perkembangan teknologi. Menurut data dari We Are Social, saat ini jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202 juta jiwa atau 73% dari total penduduk pada Januari 2021. Dari angka tersebut, 170 juta pengguna merupakan pengguna aktif sosial media dengan rata-rata akses internet perharinya mencapai 9 jam. Terciptanya keresahan serta adanya peluang akibat pandemi menimbulkan berbagai pertanyaan. Bagaimanakah cara untuk mengoptimalkan kedudukan ekonomi digital guna menjawab tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup petani aquaculture? Lantas, bagaimanakah cara untuk mengatasi permasalahan tersebut? Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis terinspirasi untuk memberikan sumangsi ide yang inovatif, kreatif, dan juga aplikatif melalui sebuah karya yang berjudul Pebisnis Aquaculture, Pengelolaan Bisnis Aquaculture. Pebisnis Aquaculture merupakan sebuah pasar online yang kami sediakan untuk pelaku bisnis aquaculture agar dapat menjual produknya dengan mudah dan cepat. Dalam penyusunannya, kami menggunakan sistem survival life atau secara harfiah dapat dikatakan sebagai cara untuk bertahan hidup. Caranya yaitu dengan membuat konsumen merasa puas dan nyaman dalam menggunakan aplikasi ini. Kemudian kami juga menggunakan konsep wani langkah manfaatnya celah kanggo urip mulya lan barokah, di mana dapat diartikan sebagai usaha yang dapat dilakukan oleh petani aquaculture untuk terus melangkah memanfaatkan peluang demi kehidupan yang lebih mulia dan barokah. Dengan demikian, konsep ini akan membentuk mindset pengguna untuk terus berani melangkah dan berusaha menuju kehidupan yang lebih baik.
Administrasi sebagai kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari ilmu administrasi niaga sendiri menurut Herbert Simon yang menjadi acuan kami dalam membentuk rancangan aplikasi berbisnis aquaculture. Ilmu administrasi niaga ini digunakan sebagai jembatan penghubung antara petani aquaculture dan juga masyarakat agar dapat bekerja sama dan saling menguntungkan. Dalam aplikasi ini, kami menganalogikan kerjasama yang dimaksud yaitu antara petani aquaculture yang menjajakan produknya serta masyarakat umum yang dapat membeli ataupun menyediakan tenaga kerja dan menyewakan peralatannya, sehingga kerjasama antara kedua belah pihak ini akan saling mendapatkan keuntungan, yaitu dari sisi petani aquaculture dapat merasakan kepastian ekonomi karena aplikasi ini memiliki jangkauan lebih luas yang nantinya dapat menyebarluaskan produk milik petani, sedangkan dari sisi masyarakat mereka dapat membeli segala produk aquaculture dengan mudah, cepat, dan efisien, sehingga akan turut mendukung pemerintah dalam membatasi mobilitas masyarakat. Selain itu, bagi mereka yang memiliki peralatan bidang aquaculture, mereka dapat langsung menyewakan ataupun menjual dalam aplikasi ini, serta mereka juga dapat mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja tambahan. Berikut analisis SWOT dari aplikasi berbisnis aquaculture. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, terdiri dari 1. Gagasan ini unik dan memiliki daya inovasi tinggi. 2. Mengoptimalkan kekayaan intelektual generasi muda. 3. Gagasan ini sangat-sangat diperlukan pada masa pandemi. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup petani aquaculture dengan memberikan kepastian ekonomi. Yang kelima, gagasan ini hadir sebagai adaptasi di era new normal. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Jadi, aplikasi ini membutuhkan jaringan internet yang merata. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia di tempat sasaran masih sederhana. Kemudian yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yaitu adanya pandemi ini sangat-sangat mendukung terciptanya gagasan ini. Kemudian dampak yang dialami petani aquaculture dan masyarakat luas mendorong kami untuk menciptakan gagasan ini. Kemudian sebelumnya belum pernah ditemukan gagasan serupa dengan fitur yang selengkap ini. Kemudian tingginya peluang terwujudnya kerjasama dengan pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama, munculnya kemungkinan pesaing baru yang mengimitasi gagasan ini. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi yang begitu pesat memaksa kami untuk menciptakan gagasan yang semenarik mungkin. Adapun beberapa fitur menarik yang terdapat di dalam aplikasi berbisnis aquaculture adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada My Catalog. Fitur ini berisi informasi berbagai produk yang diproduksi oleh pelaku bisnis aquaculture, yaitu meliputi harga, kualitas produk, jumlah produk, berat produk, dan lain sebagainya. Apabila konsumen melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak, maka mereka akan mendapatkan diskon. Selain itu, di dalam fitur ini juga memberikan rekomendasi produk aquaculture yang paling laris dan berkualitas tinggi yang dapat dibeli oleh konsumen. Di dalam fitur ini juga terdapat menu tambahan lainnya, yaitu yang pertama ada Pay Later, yang akan memberikan fasilitas berupa hutangan cepat kepada konsumen yang hendak bertransaksi. Sehingga adanya menu ini dapat memudahkan konsumen untuk berbelanja dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk segera membayar. Kemudian menu yang kedua ada Fish Shop, di mana melalui fitur ini pengguna akan seolah-olah dapat merasakan berbelanja langsung di pasar ikan, karena fitur ini telah dilengkapi dengan kamera dengan panorama 360 derajat. Fitur yang kedua adalah My Account. Dalam fitur ini, pengguna dapat mengecek jumlah saldonya, jumlah transaksi pembelian, dan juga informasi produk yang telah dipesannya. Sedangkan untuk pelaku bisnis aquaculture, fitur ini berfungsi untuk mengetahui jumlah barang yang telah dijual, keuntungan dan juga kerugian yang telah diperoleh dalam jangka waktu tertentu, jejak transaksi penjualan serta pendapatan kotor maupun bersih dalam periode waktu tertentu, dan ditampilkan dalam bentuk grafik yang dibuat secara otomatis dalam aplikasi, sehingga pengguna dapat melihat secara langsung hasil pendapatannya selama bergabung dalam aplikasi ini. Selanjutnya, fitur yang ketiga adalah Culinary Section. Fitur ini merupakan wujud kontribusi kami dalam memperkenalkan kekayaan kuliner pesisir Indonesia dan juga olahan produk perairan tawar lainnya. Dalam fitur ini, pengguna dapat membeli olahan masakan khas pesisir yang dimasak secara langsung oleh penduduk lokal di daerah tersebut. Jadi, siapapun dapat bergabung dalam aplikasi ini untuk menyambung hidupnya dengan cara bekerja, menjual makanan siap saji. Olahan dalam makanan ini dapat dijual secara frozen food maupun secara fresh. Fitur yang keempat adalah Ref Equipment. Fitur ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin memulai bisnis di bidang aquaculture dengan memberikan fasilitas berupa sewa perlengkapan budidaya aquaculture seperti keramba, alat penghitung debit ikan, serok induk, dan perlengkapan lainnya.
Selain itu, fitur ini juga menyediakan obat dan pakan ikan dengan pilihan bervariasi, mulai dari kualitas rendah hingga kualitas tinggi, sehingga dengan begitu akan memudahkan masyarakat yang ingin memulai bisnis di bidang aquaculture. Kemudian fitur yang kelima adalah part-time job. Fitur ini menyediakan layanan jasa berupa pekerja tambahan bagi petani aquaculture yang membutuhkan tenaga pembantu. Karena biasanya petani aquaculture membutuhkan tenaga pembantu untuk membantu penebaran pendidikan hingga tahap panen. Di dalam fitur ini juga menyediakan rekomendasi kelompok pekerja yang paling laris dan juga memiliki rating yang tertinggi. Kemudian fitur terakhir adalah outside. Outside merupakan fitur tambahan yang di dalamnya berisi menu-menu yang dapat mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi. Menu-menu tersebut antara lain yang pertama adalah history. Menu ini berisi data transaksi penjualan dan pembelian, sehingga akan menghindarkan dari kesalahan yang mungkin saja terjadi. Kemudian menu yang kedua adalah help. Menu ini berisi tata cara penggunaan aplikasi pebisnis aquaculture, sehingga apabila pengguna menemui kesulitan dalam menggunakan aplikasi, pengguna dapat mengunjungi menu yang satu ini. Kemudian menu yang ketiga adalah security. Menu ini berisi pengamanan data diri pengguna, pengamanan aktivitas pengguna, serta pengamanan dari diri digital. Kemudian menu yang keempat adalah share. Dalam menu ini, pengguna dapat membagikan link atau informasi terkait aplikasi pebisnis aquaculture ke dalam sosial media pengguna. Kemudian menu yang kelima adalah logout. Dalam menu ini, pengguna dapat keluar dari aplikasi apabila pengguna benar-benar ingin memutus akses dengan aplikasi pebisnis aquaculture. Adapun langkah-langkah untuk dapat menggunakan aplikasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengguna harus mendownload aplikasi ini melalui Play Store ataupun App Store. Yang kedua, login dengan menyertakan email dan juga password. Yang ketiga, mengisi data-data yang diperlukan seperti yang tertera pada aplikasi. Selanjutnya, data yang diunggah pengguna akan tersimpan pada server. Setelah itu, pengguna dapat menjelajahi dan juga menikmati fitur-fitur yang ditawarkan oleh aplikasi pebisnis aquaculture. Untuk merealisasikan gagasan ini, penulis akan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, yaitu seperti Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Perdagangan dan Industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ahli IT, serta pihak provider yang ada di Indonesia. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi pebisnis aquaculture merupakan wujud transformasi pelaku bisnis aquaculture di era 4.0 untuk membantu mereka dalam menjual produk aquaculture dengan mudah dan cepat. Selain itu, aplikasi pebisnis aquaculture juga berfungsi untuk membantu perekonomian pihak-pihak yang bergabung, terutama bagi petani aquaculture, dengan memberikan jaringan bisnis dan menambah relasi bisnis yang lebih luas, mengurangi mobilitas yang mampu meminimalisir penyebaran COVID-19, serta dengan hadirnya aplikasi ini dapat mengaktualisasikan ilmu administrasi niaga dalam kehidupan sehari-hari. Apabila aplikasi pebisnis aquaculture dapat diterapkan secara berkala dan berkesinambungan, maka diharapkan dapat menjaga ketahanan petani aquaculture sehingga mampu menghadapi tantangan pemulihan ekonomi nasional di tengah keterbatasan pandemi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan akhirnya, hei kakak, kami undur diri. Bila salah mohon dimaklumi, salah itu manusiawi. Dan akhirnya mohon permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.